Alhamdulillah bagi saya itu bisa mengenal yang senasib dengan saya, yang awalnya mungkin bisa dibilang saya ketika datang ke suatu tempat bergabung dengan orang awas, ya saya itu merasanya bukan tersisihkan, namun ya kurang dipandang walaupun kurang dianggap ya, ataupun kurang dianggap gitu. Lalu alhamdulillah mungkin setelah sekian lamanya Allah mempertemukan saya, ada jalan untuk kesamaan yaitu menghafal Al-Quran. Nah mungkin eh, keinginan terbesar saya dari dulu itu ya menghafal Al-Quran gitu. Dan alhamdulillah Sam'an sendiri ada fasilitas untuk menghafal Al-Quran tersebut. Kalau saya mungkin menghafal kitab-kitab gitu, bukan saya nggak mau menghafal, pengen, cuman rasanya karena tidak ada braillenya dan tidak ada fasilitasnya, mungkin saya belum mampu, mungkin belum ya, bukan nggak mampu juga, tapi belum mampu gitu. Nah mungkin di bidang Al-Quran sendiri, Al-Quran itu kan banyak beredaran di mana-mana, ada versi braillenya gitu kan, versi braille itu banyak cetakannya juga gitu. Nah mungkin dari situ saya ingin menghafal Al-Quran, dan salah satu keinginan orang tua juga menghafal Al-Quran tuh. Jadi cita-cita orang tua tuh, harapan orang tua untuk saya itu ya bisa hafal Al-Quran. Alhamdulillah setidaknya nggak terlalu tidak bisa banget ataupun nggak terlalu bodoh banget tentang Al-Quran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Ramdhani, saya berasal dari Kabupaten Purwakarta. Saya sebagai santri angkatan ke-5 tahun 2022. Saya tunanetra sejak kecil, dari mulai lahir saya tunanetra, dan mungkin kehidupan saya tidak seperti teman-teman yang banyak pengalamannya, karena saya walaupun kecil tunanetra, namun saya kenal dengan tunanetra semenjak 2020 masuk ke salah satu lembaga tunanetra juga. Dan saya tunanetra masuk tunanetra yang low vision dari lahir. Alhamdulillah masih ada sedikit sisa penglihatan, namun dengan kurang informasinya saya karena tidak memegang digital pada dulu. Jadi saya salah satu tunanetra yang gaptek lah bisa dibilang gitu. Dan juga mengenal tunanetra pun lama karena informasinya tidak nyampe ke saya. Padahal saya tunanetranya dari lahir, namun saya kenal tunanetra ya baru-baru ini begitu. Alhamdulillah semenjak 2020 saya mengalami perubahan-perubahan yang pada intinya saya nggak kenal dengan tunanetra menjadi kenal dengan tunanetra. Untuk perubahannya sendiri, alhamdulillah bagi saya itu bisa mengenal yang senasib dengan saya, yang awalnya mungkin bisa dibilang saya ketika datang ke suatu tempat bergabung dengan orang awas, ya saya itu merasanya bukan tersisihkan, namun ya kurang dipandang walaupun kurang dianggap ya, ataupun kurang dianggap gitu. Tapi semenjak saya kenal dengan tunanetra, masuk ke lembaga-lembaga yang sudah saya alami, alhamdulillah dengan adanya teman-teman yang sesama dengan saya pun bisa berubah dan bisa semakin bersyukur bahwa di dunia ini banyak yang seperti saya. Dan tantangan dalam kehidupan saya itu pernah disuruh waktu itu, bukan panitia juga, namun bagian daripada panitia waktu itu di salah satu lembaga, bahwa akan bikin suatu acara peringatan Hari Besar Islam. Saya disuruh nyari dana waktu itu teh. Nah itu mungkin tantangan terbesar saya itu ya, namanya tunanetra gimana sih cari dana gitu kan. Tapi alhamdulillah karena keterbatasan itu tidak menjadi halangan, Allah yang bantu. Waktu itu alhamdulillah saya diberi keberhasilan. Dalam jangka mungkin sekitar 2 minggu saya berhasil untuk menutupi untuk bikin acara tersebut. Ya, untuk cari dana sendiri gimana tunanetra kok bisa cari dana? Nah, mungkin saya lebih ke komunikasi. Jadi komunikasi dengan orang-orang daerah, ataupun mungkin saya pernah di satu lembaga komunikasi dengan pekerja-pekerja di lembaga tersebut, karena waktu itu disuruh sama guru saya bahwa coba datang ke sini, komunikasi dengan ini bahwa mau bikin acara seperti ini. Nah, kemudian saya datang ke situ, komunikasi secara baik-baik, dan alhamdulillah diterima dengan baik juga, sehingga acara bisa terselenggara.
Saya merasakan tunanetra itu dari lahir, namun merasakan pendidikan saya udah untuk pendidikan tunanetra sendiri ya baru-baru ini, karena sekolah saya umum, nggak pernah sekolah SLB, SD, SMP maupun SMA. Nah, cuman dari SD, SMP itu nggak jedanya lama, nggak lama. Kemudian dari SMP ke SMA itu mungkin sekitar 5 tahunan. Karena waktu itu saya masuk lembaga sosial yang ada di Cimahi. Kemudian saya di situ masuk sekaligus juga mengikuti sekolah dengan melaksanakan paket ya, sekolah paket SMA atau paket C pada umum disebutnya. Setelah dari situ saya tahu informasi dari guru saya yang ada di Sam'an juga bahwa ditawarin untuk masuk ke pesantren Sam'an ini. Kemudian saya setuju dan mungkin jeda beberapa bulan, sekitar 2 bulan lah, saya keluar dari salah satu lembaga yang ada di Cimahi itu, lalu saya masuk ke pesantren Sam'an ini untuk tes waktu itu, karena ada tes terlebih dahulu, kemudian alhamdulillah waktu itu saya lolos dan sehingga sampai sekarang ini saya bisa masuk ataupun belajar di Sam'an ini. Ketertarikan saya sendiri terhadap Sam'an itu bahwa ada salah satu program yang dicita-citakan dari dulu gitu, mungkin semenjak dari SD, cuman di daerah karena SDM untuk tunanetranya terbatas. Lalu alhamdulillah mungkin setelah sekian lamanya Allah mempertemukan saya, ada jalan untuk ke Sam'an yaitu menghafal Al-Quran. Nah mungkin keinginan terbesar saya dari dulu itu ya menghafal Al-Quran gitu. Dan alhamdulillah Sam'an sendiri ada fasilitas untuk menghafal Al-Quran tersebut. Cita-cita saya menghafal Al-Quran itu, atau dorongan atau keinginan saya untuk menghafal Al-Quran itu ya, saya sering mendengarkan, mungkin karena saya tunanetra ya, karena bilang gini, kalau saya mungkin menghafal kitab gitu, bukan saya nggak mau menghafal, pengen, cuman rasanya karena tidak ada braillenya dan tidak ada fasilitasnya, mungkin saya belum mampu, mungkin belum ya, bukan nggak mampu juga, tapi belum mampu gitu. Nah mungkin di bidang Al-Quran sendiri, Al-Quran itu kan banyak beredaran di mana-mana, ada versi braillenya gitu kan, versi braille itu banyak cetakannya juga gitu. Nah mungkin dari situ saya ingin menghafal Al-Quran, dan salah satu keinginan orang tua juga menghafal Al-Quran tuh. Jadi cita-cita orang tua tuh, harapan orang tua untuk saya itu ya bisa hafal Al-Quran. Alhamdulillah setidaknya nggak terlalu tidak bisa banget ataupun nggak terlalu bodoh banget tentang Al-Quran gitu. Nah mungkin doa orang tua mah ya bisa menghafal Al-Quran ataupun membacanya setidaknya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya diberikan waktu untuk menghafal Al-Quran. Dan untuk kayak gimana nih sebelum masuk ke Sam'an, udah punya hafalan belum? Saya belum punya sama sekali, karena waktu itu diajarin sama orang tua tuh ya bukan gak punya, tapi surat-surat tertentu aja. Contoh kayak saya sering surat Yasin, surat Al-Waqiah, dan juga Al-Mulk. Itu mungkin yang pernah diajarkan sama orang tua. Nah untuk alhamdulillah untuk kesamaan sendiri di sini saya bisa melancarkan Al-Quran, bisa melancarkan bacaan Al-Qurannya gitu terlebih dahulu, karena kalau untuk menghafal itu butuh proses yang sangat lama. Dan kalau ada yang bertanya kayak siapa sih yang bikin kita terinspirasi, kalau saya sendiri orang tua, karena bagi saya harapan hidup maupun keseharian saya tidak lepas dari doa orang tua, dan saya juga harus mengikuti keinginan orang tua. Apa yang dicita-citakan orang tua, saya berusaha untuk mencapai itu semua. Cara saya menghafal Al-Quran, kalau saya sendiri kurang mampu mendengarkan audio, jadi saya lebih ke pakai Qurannya langsung. Jadi kalau pakai audio kadang salah-salah hurufnya, kadang terus sering lupa-lupa gitu. Cuman kalau dengan Quran langsung saya memegang Quran ataupun meraba Qurannya, dan alhamdulillah kadang kalau lupa pun ya dibuka lagi gitu, nggak perlu. Kalau pakai audio kan harus mundur maju gitu, diulang-ulang. Mungkin kalau dengan Quran mah langsung diraba ayatnya. Dan teknik saya untuk menghafal Al-Quran agar kayak biasa cepat nempel, kalau saya sendiri
biasanya menghafalnya itu di sepertiga malam, dari kadang biasanya habis isya itu ngapalin buat besok. Nah, sepertiga malamnya itu diulang sekaligus nambah untuk distorkan gitu. Dan tantangan saya ketika menghafal Al-Quran yaitu ngantuk dan juga pusing apabila nggak masuk-masuk. Nah, itu kadang frustasi juga gitu tantangannya itu. Kadang ya kesal gitu karena ayat yang saya hafal tuh nggak masuk-masuk. Begitulah. Momen ketika menghafal Al-Quran itu bahagia apabila setoran ke pembimbingnya banyak, dan juga dukanya itu apabila setorannya sedikit gitu. Nah, kalau masalah setoran itu mungkin saya sekali duduk setoran itu kalau momennya lagi bahagia itu dari Quran Braille-nya itu bisa 4 halaman, dan mungkin dari Quran awasnya itu sekitar 2,5 halaman. Momen ketika menghafal Al-Quran itu pasti semua orang tuh merasakan yang namanya bahagia, duka, dan juga jenuh, bosan. Nah, mungkin saya ketika bosan menghafal Al-Quran ataupun jenuh ketika menghafal Al-Quran, saya kadang kalau nggak tidur saya ke warung. Kalau nggak tidur saya ke warung. Biasanya beli apalah gitu yang bikin kita kepala tuh nggak terlalu mumet gitu. Biasanya gitu. Dan juga kesan saya di Saman ketika menghafal Al-Quran, ya saya sering banget berlomba-lomba dengan teman-teman. Pada intinya ya bukan bersaing juga sih, cuma ya kita kejar mengejar gitu. Itu kesan saya tuh kayak, wah, di situ tuh kayak kita tuh bersaing, tapi bukan bersaing dalam sifat negatif, dalam positifnya bahwa saya tidak mau kalah dengan orang lain gitu, bahwa saya harus lebih dulu dibanding orang lain. Nah, mungkin itu yang saya sering berkesan tuh sampai sekarang juga sering diingat-ingat gitu. Kesan setelah menghafal, alhamdulillah saya untuk saat ini baru beres setoran gitu. Setoran selama sebanyak 30 juz. Harapan saya pun kedepannya ya pengen mutkin. Jadi bukan cuma sekedar setoran doang, tapi kedepannya saya bisa mutkin dan juga bisa mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Dan bagaimana sih cara untuk memutkinkan 30 juz tersebut? Ya, namanya manusia itu butuh proses. Mungkin saya sekarang lagi berproses untuk melakukan ataupun melaksanakan keinginan saya untuk mutkin 30 juz dengan cara ya sering membaca Al-Quran, sering menghafal yang belum hafal, mungkin yang sudah hafal dipertahankan, yang belum hafal ditingkatkan lagi untuk supaya hafal gitu. Cita-cita saya setelah menghafal Al-Quran itu ya saya tuh pengennya hafalan saya itu berguna terutama untuk keluarga, untuk masyarakat umumnya gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya ya bisa terlaksana gitu, bahwa keinginan saya tuh bisa setidaknya mengajarkan kepada orang-orang yang belum bisa gitu. Karena menurut Rasulullah SAW kan orang yang baik itu orang yang mengajarkan. Dan harapan kedepannya saya untuk terjun ke masyarakat itu pengen mengubah ataupun mengajarkan orang-orang yang belum bisa hafal Al-Quran, terutama khususnya ya tunanetra seperti saya dan juga umumnya orang-orang awas. Karena di zaman era sekarang itu jarang orang yang menghafal Al-Quran. Impian yang saya ingin capai di masa depan itu selain menghafal Al-Quran, saya juga ingin membangun salah satu usaha yang bisa berguna untuk umat ya pada intinya, dan khususnya untuk tunanetra juga. Saya pengen membangun usaha dan kedepannya bisa membangun juga rumah-rumah zakat yang khusus disabilitas. Dan pesan dari saya untuk teman-teman tunanetra, disabilitas yang lainnya, orang-orang awas pada umumnya, jangan pernah menyerah dalam menjalani kehidupan, terus berjuang, berikhtiar, bertawakal, karena sesungguhnya Allah yang memberikan hasil dari perjuangan kita.
Jadi jikalau kita menyerah terlebih dahulu, terus apa yang dirasakan, kita juga nggak akan merasakan perjuangannya. Kalau kayak menyerah, nggak mau berjuang, diam saja, ya udah, nikmati dengan posisi yang kalian sukai. Namun pesan dari saya itu berjuang dulu, masalah hasil nantinya gimana nanti. Karena kalau kita nggak berjuang, kita nggak akan merasakan gimana rasanya pedih, gimana rasanya sakit, dan juga gimana rasanya bahagia. Nah, berjuang aja enggak, gimana mau mendapatkan hasil, begitu. Dan saya bisa seperti ini tuh banyak peran-peran yang mungkin terlibat dalam kehidupan saya, terutama keluarga. Alhamdulillah peran keluarga saya terhadap saya sendiri mendukung. Jadi tidak membiarkan bahwa udahlah tunanetra diam di rumah aja, ngapain sih gitu, keliling-keliling di, ya khususnya di kota Jawa Barat gitu. Cuma alhamdulillah keluarga saya tidak seperti itu, dan keluarga tuh menginginkan saya tuh berubah yang sifatnya bisa sama dengan teman-teman awas pada umumnya. Ya contohnya kayak sekarang menghafal Al-Quran gitu kan. Terus juga ya berkegiatan lainnya juga yang bisa dilaksanakan oleh orang awas. Ternyata tunanetra pun bisa gitu. Dan juga ya alhamdulillah gitu, peran dari teman-teman juga gitu kan. Walaupun dulu mungkin saya teman-teman awas ketika masa-masa sekolah ya mendukung, cuma hanya mendukung sebatas aja. Gitu. Tapi ketika saya kenal dengan tunanetra, alhamdulillah dukungan-dukungan itu muncul gitu, bahwa saya harus semangat walaupun dalam keadaan tunanetra. Dan juga mungkin saya juga tidak akan melupakan itu semua. Dan ketika saya mungkin sekarang posisinya mau lulus di Saman ini, insya Allah saya tidak akan melupakan dukungan dari teman-teman semua. Dan insya Allah kedepannya saya akan bikin suatu wadah ataupun grup untuk menampung agar silaturahmi itu tidak akan putus sampai akhir nanti. Dan ya mungkin itu yang bisa saya ceritakan dalam kehidupan saya. Terima kasih buat teman-teman yang mau nonton kisah inspirasi yang sederhana ini itu. Dan juga mudah-mudahan teman-teman dalam posisi apapun bisa semangat dalam menjalani hidup ini dengan adanya mendengarkan inspirasi dari saya yang sederhana ini.